Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Wa ja'u abahum isya'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Di pertemuan yang lalu atau pertemuan kemarin, Nabi Allah Ya'qub alaihi salam berkata kepada putra-putranya yang lain, aku khawatir kalian lupa meninggalkan Yusuf sehingga serigala memakannya. Disebut serigala karena sebelumnya Nabi Ya'qub bermimpi Yusuf sedang diterkam oleh serigala. Kebetulan daerah situ memang banyak serigala. Yang padang pasir ini kalau malam anjing banyak, mungkin juga serigala banyak di tempat-tempat tertentu. Lah Nabi Allah Ya'qub khawatir. Lah kekhawatiran itu dihilangkan oleh saudara-saudaranya Yakub, saudara-saudaranya Yusuf. Mereka mencari alasan agar ayahnya merasa agak tenang sehingga mengizini. Kami akan menjaga, kami akan memerhatikannya. Toh nanti kalau misalnya serigala akan menerkamnya, kita lo banyak. Masa kita banyak kuat nggak mampu? Berarti kalau serigala bisa, kita adalah lemah. Kita akan kehilangan, kita juga akan rugi. Ini seakan-akan saudara-saudaranya ini sayang sama
saudaranya, sama adiknya. Kalaupun nanti dimakan, kita akan siap menolong, kita akan membantu, kita ini banyak. Kalaupun akhirnya kita nggak mampu, kita pun akan merasakan kehilangan. Sudah, karena ditenangkan, diizini untuk berangkat. Falamma dhahabu bihi, maka ketika dhahabu mereka pergi bihi dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wa ajma'u, dan mereka niat an yaj'aluhu, meletakkan Yusuf fi ghayabatil jubbi, membuang Yusuf fi ghayabatil jubbi, di lubang atau sumur. Nanti ada sebelum mereka melempar apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Wa auhayna ilaih, aku berikan wahyu kepadanya. Jadi turun wahyu kepada Nabi Allah Yusuf. La tunabbi annahum, wahyunya memberitahukan tentang mereka dengan perkara mereka yang akan mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Jadi turun wahyu di saat itu kepada Nabi Yusuf. Setelah hari itu, atau di saat itu, Nabi Allah Yusuf diangkat menjadi nabi. Turun wahyu kepadanya, karena nggak turun wahyu kecuali kalau sudah menjadi nabi. Wa auhayna ilaih. Jadi diturunkan wahyu oleh Allah kepada Nabi Yusuf di mana? Fil jub, sumur. Lah saat itu padahal Nabi Yusuf ada riwayat umurnya 17 tahun. Lah kenapa Allah menurunkan wahyu di usia Nabi Yusuf yang masih 17, bahkan ada yang mengatakan masih di bawah 17, seperti pembahasan mimpinya di usia 12 tahun. Untuk apa? Tatminan, untuk menenangkan liqalbi, hatinya, untuk menenangkan hatinya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. La tunabbi'annahum ba'dal yawm bi amrihim. Jadi Nabi Yusuf disampaikan kepada Nabi Yusuf tentang mereka, perkara mereka atau perihal mereka, perbuatan mereka ada, yaitu akan menyelakai Nabi Yusuf atau meletakkan di sumur. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Nah, jadi turun wahyu kepada Nabi Yusuf tapi mereka nggak tahu, nggak ngerti. Wahum la yash'urun yaum tukhbirum annaka Yusuf. Ada yang mengatakan bakalnya nanti saudara-saudaramu itu tidak menyadari bahwa kamu adalah Yusuf ketika kamu beritahu kepada mereka. Jadi nanti gitu loh. Maksudnya la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jadi seakan-akan nanti kamu menegur mereka, ceritanya nanti ini setelah
mereka berbuat ulah kepada kamu, akhirnya terpisahlah antara kamu dengan mereka dalam waktu yang lama. Lah mereka nanti bakal ketemu kamu dan kamu mengetahui perbuatan mereka kepada kamu. Kamu ungkapkan perbuatan mereka tanpa mereka menyadari bahwa itu adalah kamu. Nah, ini. La tunabbi annahum bi amrihim. Kamu akan membongkar mereka dengan ulah mereka, perbuatan mereka yang dilakukan kepada kamu. Wa hum la yash'urun. Mereka tidak menyadarinya. Ya. Jadi sekarang mereka melakukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yusuf. Nanti Nabi Yusuf akan membongkar kejelekan mereka. Padahal saat itu tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, kecuali mereka saja. Kecuali 10 saudara tadi itu. Yang lainnya nggak ada yang tahu. Rahasia hanya ada pada mereka. Dan Nabi Yusuf sebagai korban. Lah mereka menganggap Nabi Yusuf tiada, mati, masukkan di sumur. Kemudian nggak ada makanan, untuk naik keluar nggak mungkin, sulit, nggak mungkin sudah, pikiran mereka nggak mungkin. Ternyata selamat Nabi Yusuf. Lah berarti apa? Satu-satunya saksi adalah korban, yaitu Nabi Allah Yusuf. Lah Nabi Yusuf membongkar keburukan mereka, ulah mereka nanti. Dan mereka tidak menyadari kalau dibongkar. Keburukannya, kejahatannya atau kebohongannya yang bertahun-tahun dibongkar, mereka tidak menyadarinya. Nah, makanya dikatakan la tunabbi anhum, kamu wahai Yusuf akan mengkabarkan mereka bi amrihim dengan ulah mereka hadza ini, yaitu perbuatan mereka membuang Nabi Yusuf ke sumur, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Lah, ini ketika mereka mau membuang Nabi Yusuf ke lubang itu, nggak langsung dibuang. Nabi Yusuf itu dipukul. Akhirnya minta tolong yang kayak yang lain. Minta tolong kayak yang lain nggak nolong, dibiarkan. Sampai dikatakan hampir mau mati sudah Nabi Yusuf. Akhirnya Yahuda yang memberikan saran untuk tidak membunuh Yusuf, akan tetapi membuangnya yang jauh sekiranya nggak bakal ketemu lagi sama bapaknya. Akhirnya mengatakan kepada mereka, alaisa qad a'taitumuni mautsiqan alla taqtuluh. Bukankah kalian sudah berjanji kepadaku tidak akan membunuhnya? Akhirnya dibawa ke pinggiran sumur tadi itu. Ada yang mengatakan usianya saat itu 12, ada yang mengatakan 18. Lah sumurnya ini atasnya kecil, bawahnya lebar. Jadi mulutnya sumur atau atasnya ini kecil, lalu melebar. Lah tempatnya, jauhnya tempatnya ini, sumur ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan sumur itu letaknya antara Madian dan Mesir. Ini bayangkan Nabi Yusuf atau saudara-saudaranya ini dari Kan'an. Nah ini antara Madian dan Mesir, di tengah-tengah, wis bener-bener jauh.
dari tempat tinggalnya. Ada lagi yang mengatakan Urdun di Yordania. Ada lagi yang mengatakan itu Bi'r Baitul Maqdis, sumur Baitul Maqdis. Udah. Lah Nabi Yusuf ini diikat tangannya, pakaiannya dilepas. Nabi Yusuf sampai merengek kepada mereka, ya ikhwatah, ruddu alayyal qamis atawara bihi fil jub. Kembalikan pakaianku. Kembalikan wahai saudara-saudaraku pakaianku agar aku pakai di dalam sumur. Dilepas, dibiarkan di dalam tanpa pakaian. Ya bukan maksudnya telanjang. Jadi pakaiannya dulu itu kan seperti double-double gitu. Lah pakaian luar ini dilepas sama mereka. Dibiarkan hanya pakaian dalam. Ibarat kita ini cuma pakai kaos. Kalau malam, apalagi di luar, ya pastinya kedinginan. Butuh pakaian luar untuk apa? Mengurangi dingin. Lalu diminta sama Nabi Yusuf. Katanya saudara-saudaranya, Syamsa wal qamar wal kawakib tuwarik. Minta ke bulan, minta ke matahari, minta ke bintang-bintang agar memberikan pakaian kepadamu atau memberi apa, katanya Nabi Yusuf, ini lam arasayan, aku nggak kelihatan sesuatu. Ya, memang di dalam. Kemudian ininya kecil, kalau lebar gini bisa kelihatan. Ini kecil, yang kelihatan sedikit. Fa'alku fiha, lempar Nabi Yusuf. Ada riwayat ditaruh di kayak ditimba gitu, diturunkan. Ya, diturunkan bukan sampai bawah. Jadi sampai tengah-tengah itu seperti dibalik. Diturunkan sampai tengah-tengah seperti dibalik. Seperti dibalik. Setelah itu mereka juga memiliki keinginan hati. Dibalik itu jatuh hati. Lah kebetulan di dalam sumur itu ada air, tapi nggak banyak, sedikit. Lah ada air sedikit masih nyaman lah, kalau jatuh itu tidak langsung ke dasar tanah atau batu. Lah kebetulan di situ kemudian ada juga batu. Akhirnya Nabi Yusuf berdiri di batu itu supaya nggak terlalu dingin, bukan di air tapi berdiri di batu. Nangis Nabi Yusuf. Nanti ketika dilempar itu, ketika dibuang, nangis Nabi Yusuf. Dikiranya saudara-saudaranya akhirnya merasa kasihan. Dengan nangis itu merasa kasihan. Kemudian menolong gitu. Ternyata enggak. Malah di antara mereka ada yang mau melemparkan batu besar, dimasukkan ke dalam agar menimpa Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dilarang sama Yahuda. Jangan. Nah, Yahuda menghalanginya. Karena memang sudah perjanjiannya nggak dibunuh. Kan mereka rapat dulu ya. Rapat ini bukan hanya untuk kebaikan, untuk keburukan juga rapat. Maling itu meeting kabeh. Nah, ada yang pakai komputer meetingnya, ada yang pakai meetingnya itu di hotel bintang 5. Wah, itu yang kelas-kelas tuh, maling-maling yang kelas, enggak ketoro oleh maling, padahal
Maling lek sandal, maling sandal ketoro. Maling po ketoro. Kalau itu maling enggak ketoro. Ya. Karena apa? Itu tadi pinter malingnya, soalnya belajar, sekolah, SS mereka, S1, S2, ada yang titelnya insinyur dan yang lain sebagainya. Jadi malingnya bukan seperti maling sandal atau pencit. Nah, ketok nyolong, gitu kan gitu. Ketok sandal nyolong. Kalau mereka enggak, ketok digambar dulu. Ya apa sekiranya enggak ketahuan. Kalaupun ketahuan itu butuh waktu yang lama, ngenteni pensiun atau mati, kebongkar, aman wisan. Ya. Paham ya? Itu maling. Nah mereka juga gitu mau membunuh Yusuf kan ada pembunuh direncanakan dulu kan gitu. Mereka merencanakan sepakat sudah nggak dibunuh. Wah mereka mau masih ngotot sebelumnya dipukuli, kemudian ketika masuk di tengah-tengah seperti apa ditarik gini akhirnya jatuh, masih mau ditutup atau dilempar dengan batu, dicegat sama Yahuda. Nah, ini bukan perjanjiannya. Nah, bukan seperti ini. Nah, akhirnya Yahuda ini saat itu masih berkelas dikasih makanan Yusuf. Nah, ditinggali makanan, dan di situ 3 malam Nabi Yusuf. 3 malam. Lah kebetulan mereka saat itu juga sedang mayoran. Makan. Nah, karena mereka kalau ke padang pasir, orang-orang itu kalau ke padang pasir nggak mungkin. Ke padang pasir itu tengah-tenguk nggak mungkin. Ya mereka sambil nyembelih kambing atau yang semisalnya makan-makan. Lah mereka menyembelih pakaian Nabi Yusuf yang dilepas sama mereka ini, sama mereka dilumuri dengan darah hasil penyembelihan mereka. Dilumuri dengan darah. Akhirnya setelah dilumuri dengan darah, pulang kan mereka. Pulang, setting nangis. Mereka datang waja'u abahum isyan yabkun. Pulang ini setting semuanya. Nangis yo. Nangis. Datang malam. Sengaja datangnya malam. Bukan pagi, bukan siang atau sore, sengaja malam. Padahal mereka mau pagi bisa, mau siang bisa, mau sore bisa, tapi mereka enggak malam. Mereka malam. Ada tujuannya, kenapa malam? Kenapa mereka malam? Agar kebohongannya itu tidak terlalu terlihat. Kalau pagi atau siang, orang bohong itu dari raut wajah kelihatan. Makanya kadang kalau kita mau bohong itu, mikir dhisik, sapa sing kon goroi. Kalau yang kamu bohong itu adalah orang bodoh, kon goroi kapan ae iso. Tapi kalau yang kamu bohong itu orang pinter, ojo wis, percuma konangan. Walaupun orangnya ndak ngomong, kon goro, ndak ngomong wonge, tapi weruh percuma. Ini percuma, loro, apa agak ndak enak badan, percuma sing kon goroi weruh. Lek sing kon goroi iki mang kerucuk-kerucuk sing ndak ngerti goro ndak apa-apa. Tapi kalau yang kamu bohong itu orang yang ngerti, ya. Atau orang yang lebih pintar dari kamu, wis ojo wis percuma. Isin dhewe awakmu lek dibongkar kok. Apa? Rotok ngreges tak enak. Padahal bukan gara-gara ngreges. Males, rodok kesel, mari dodolan. Ambek ngantuk. Ngomongin rodok ngreges alasane itu digoro sian orang ngreges ngene ngono lucu goro ambek sing luwih ngerti. Makanya kalau bohong itu yang pinter, belajar dhisik. Ambek apa? Ambek iblis, ambek setan. Nah, jadi anak iblis engko. Lah mereka datangnya malam.
Mereka malam datangnya, sengaja malam. Karena apa? Agar tidak terlalu kelihatan kebohongannya. Hah? Agar tidak terlalu kelihatan kebohongannya. Kemudian untuk memberikan alasan itu, anulah, teman-teman anunya. Karena apa? Dianggap wis bengi. Berarti ini dimakannya itu ya, tadi atau kemarin mereka nyari-nyari sampai akhirnya malam. Gitu. Supaya rodok masuk akal gitu loh. Supaya rodok masuk akal. Kadang kita ini dibohongi tapi tidak sadar. Makanya jadi orang yang pinter, jadi tidak digoreng ngerti. Hidup kita ini dibohongi tuh. Ya. Akhirnya Nabi Yakub ini mendengar mereka tangisan, ada nangis. Wah, 10 orang. 10 orang kan. Tinggal Binyamin yang nggak ikut. Nah, Binyamin jaga ayahnya. Yang lain berangkat dengan Nabi Yusuf. 10 nangis. Keluar Nabi Yakub. Keluar Nabi Yakub ngomong. Malakum ya bunayya. Malakum ya bunayya. Ada apa wahai anak-anakku? Ada apa wahai anak-anakku? Hal asabakum fi ghanamikum syai'? Apakah ada yang menimpa kambing-kambing kalian? Entah itu hilang semua atau apa. Mereka jawab, lah enggak ada. Akhirnya katanya Nabi Allah Yakub, fama asabakum. Terus apa yang menimpa kalian? Dan Nabi Yakub kemudian tanya, wa aina Yusuf? Mana Yusuf? Jadi keluar kaget, ada apa? Ada apa? Kambing kalian hilang? Enggak. Terus ada apa? Mana Yusuf? Nah, dicari. Akhirnya cerita mereka. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu. Wahai ayah kami, inna dhahabna, kami pergi, nastabiqu, berlomba atau mau apa? Berburu gitu. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina, kami tinggalkan Yusuf di barang-barang kami atau bersama barang-barang kami, bersama pakaian-pakaian kami. Fa'akalahu dhi'ib, maka dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, tapi kami tahu engkau enggak percaya dengan kami. Walaupun nasadiqin, sekalipun kami ini jujur. Jadi ini kebodohan saudaranya Nabi Yusuf saat itu. Kenapa? Alasan ketakutan orang tuanya dipakai. Ini kalau ilmu dalam kebohongan itu bodoh itu. Makanya kadang kita orang ini ngetes. Kadang ini. Ya, enggak selalu, kadang. Tapi ya terbukti memang. Ya, karena apa poleng ini ta? Iya Ustaz. Nah, karo ini berarti dikei bumbu ditambahi, goblok itu namanya. Orang itu kalau dikasih bumbu, pikir dhisik cocok ndak tambahan iki. Ndak cocok aja ditambahi, ketara kok nek goro. Nah, iya Ustaz lo goblok. Nah, lah ini ketakutan kekhawatirannya bapaknya dipakai sama mereka. Cuma nambahin tok mereka, kita ini berlomba, kita ini berburu, kita tinggalkan Yusuf di pakaian-pakaian kita, akhirnya dimakan serigala. Goblok. Itu kan kekhawatiran saja dari bapaknya. Kok dijadikan alasan sama mereka? Makanya akhirnya mereka ngomong, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Sekalipun kami jujur, engkau nggak akan percaya dengan kami. Ya? Sekalipun kami jujur, engkau nggak akan percaya dengan kami.
Kenapa kok mereka sampai ngomong seperti itu? Iya, karena cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sehingga sekalipun kami ini benar, engkau nggak akan mempercayainya. Karena begitu besarnya cintanya kamu kepada Yusuf, sehingga kamu berburuk sangka kepada kami gitu. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Innaka tattahimuna fi hadzal amr. Engkau dari awal sudah tidak mempercayainya, sudah menuduh atau tidak mempercayai kami. Nah, dalam masalah ini atau dalam menjaga Yusuf supaya bermain. Li'annaka khiftana fil ibtida. Karena engkau dari awal sudah khawatir kepada kami. Dari awal sebelum izin diperbolehkan engkau sudah khawatir. Sehingga terjadilah. Sehingga kamu nggak akan mempercayai ini. Ya, yang terjadi ini kamu nggak akan mempercayainya. Lah mereka berusaha untuk meyakinkan kebenarannya. Dengan apa? Bukti. Apa? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa pakaian Nabi Yusuf dengan darah palsu. Kan nggak ada. Bukan darahnya Nabi Yusuf, tapi darah dari sembelihan mereka yang untuk makan-makan dilumurkan ke pakaiannya Nabi Yusuf. Ini kebohongan yang tidak direncanakan dengan baik, sehingga mudah diketahui, mudah kebongkar. Ya, mudah diketahui, mudah kebongkar. Mereka cuma melumuri pakaian Nabi Yusuf, melumuri. Dan tidak ada darah Nabi Yusuf, ya, tidak ada darah Nabi Yusuf. Bukan darahnya Nabi Yusuf, tapi mereka mengotori dengan darah dari apa yang mereka sembelih. Lah, bodohnya mereka tidak menyobek pakaiannya. Nggak disobek, cuma dilumuri. Lah kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala, kan nggak mungkin diem. Dipangan. Kita misalnya dipangan buaya. Masa kita diem? Oh enggak, kita berusaha untuk berontak. Walaupun misalnya tetap kemakan. Atau paus misalnya, kita berusaha walaupun tetap kemakan. Nabi Yusuf masa dijanau serigala makan? Nggak mungkin. Dan ini pakaiannya nggak sobek. Dan seperti seakan-akan apa? Nabi Yusuf diam, seakan-akan seperti itu. Dan logika nggak mungkin. Logika nggak mungkin. Berarti Yusuf nggak dimakan serigala. Ya, Yusuf nggak dimakan serigala. Akhirnya Nabi Yakub ngomong kepada mereka. Karena sudah pasti dan mengetahui kebohongan mereka, sudah pasti mengetahui kebohongan mereka Nabi Yakub mengatakan kepada mereka, bal sawwalat anfusukum amroh. Katanya Nabi Yakub, bal sawwalat, akan tetapi kalian menghiasi untuk kalian sendiri anfusukum. Siapa yang menghiasi? Anfusukum, diri-diri kalian, amro, tentang perkara yang kalian lakukan. Jadi kalian ingin menutupi perkara yang kalian lakukan dengan menghiaskan sesuatu yang seakan-akan membenarkan perbuatan kalian. Nabi Yakub sudah tahu kalau mereka bohong. Akhirnya Nabi Yakub mengatakan apa? Fasobrun jamil. Maka sikapku adalah sabar, dan sabar itu adalah bagus. Nggak menuntut, nggak ribut, diem, tapi sedih. Atau fa'ala ya sobrun jamil. Maka aku memiliki kewajiban untuk sabar atas perbuatan kalian, ya, atas kejahatan
kalian. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah akan selalu menolong karena kesabaranku ala ma tasifun, atas apa yang kalian sifatkan atau apa yang kalian telah dustakan. Jadi aku mau meminta kepada Allah pertolongan atas apa yang kalian sifatkan atau apa yang kalian ceritakan dari perkara atau kejadian Nabi Yusuf. Artinya apa? Bakal nanti aku mengetahui. Sekarang aku meminta kepada Allah pertolongan. Meminta kepada Allah pertolongan, nanti akan terbongkar semua apa yang terjadi kepada Yusuf dari perbuatan kalian. Tapi bukan waktu yang sebentar, waktu yang panjang, waktu yang lama baru kebongkar. Nah, itu baru kebongkar. Tapi Nabi Yakub sudah mengingatkan mereka. Nabi Yakub sudah jelas pasti tahu kebohongan mereka. Bukan benar, enggak. Dari alasan pertama mereka sudah diketahui. Kedua dengan darah tadi itu sudah diketahui. Akhirnya sikapnya Nabi Yakub sabar, meminta kepada Allah agar nanti dibongkar, ya, dibongkar dan ketahuan. Bahkan ada cerita, ada riwayat gitu ya. Mereka bawa serigala yang makan Nabi Yusuf. Jadi kan ngomong kalau Nabi Yusuf dimakan serigala, serigalanya dibawa sama mereka, dihadapkan kepada Nabi Allah Yakub. Ada riwayat seperti itu, dibawa. Dan ngomong mereka kepada Nabi Yakub, hadzal ladzi akalau, ini loh serigala yang makan Yusuf. Ini serigala yang makan. Akhirnya Nabi Yakub ngomong kepada serigala, Nabi punya mukjizat. Ngomong kepada serigala, ya Zaib, anta akal tawaladi wa thamra fuadi. Katanya Nabi Allah Yakub, serigala, kamu yang makan anakku, jantung hatiku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat serigala itu bisa ngomong, tallahi ma raaitu wajha ibnik Gad. Katanya serigala, demi Allah, aku tidak pernah melihat wajah putramu sama sekali. Jadi mereka tujuannya ingin membawa bukti bahwa serigala ini yang memakan agar selamat, tidak diketahui kebohongannya, kejahatannya. Ternyata kebongkar, serigalanya ngomong, aku nggak pernah ngelihat wajahnya putramu sama sekali. Sing koyo opera ini tidak tahu aku. Ya. Nggak pernah tahu aku. Ya. Nggak pernah tahu. Itu. Setelah itu baru Nabi Yusuf keluar. Nanti akan kita lanjut ceritanya. Intinya di situ lihat, kebohongan itu, susah untuk kita hindari. Tapi kita harus juga ingat bahwa kebohongan itu menghantui orang yang berbohong. Jadi orang yang berbohong itu dihantui dengan kebohongannya sendiri. Jadi dia dalam setiap waktunya berusaha bagaimana kebohongannya yang telah dia lakukan itu tidak terbongkar. Lah dia menutupi kebohongannya itu pasti dengan kebohongan. Nggak mungkin dengan kejujuran, pasti dengan kebohongan. Lah kalau sudah dengan kebohongan, mau nggak mau dia terus akan melakukan kebohongan dan kebohongan. Dan itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Karena kalau orang bohong sekali, dia tutupi kebohongannya dengan kebohongan, dia tutupi, akhirnya menjadi banyak. Lah kalau menjadi banyak, ini dicatat di sisi Allah menjadi apa? Kadzdzaba, pembohong. Lah kalau sudah dikatakan pembohong, dekat dengan laknatnya Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Fanaj'al laknatullahi alal kadzibin. Laknatnya Allah diberikan kepada orang-orang yang pendusta, pembohong.
Tapi kalau jujur memang tidak enak di awal, tapi setelahnya tenang. Jujur sekarang dihujat, dicaci, dihina. Mari nih, mari. Wes, selesai. Kenapa? Saat orang dia ngomong, dia jujur, saya gini, saya gitu, mari. Orang mungkin marah, mari. Tapi besok, mari sudah. Dia nggak dihantui dengan hal itu lagi. Sudah selesai. Tapi kalau orang bohong, dia selalu dihantui. Dia berusaha menutupi dengan kebohongan. Dia berusaha menutupi dengan kebohongan. Dihantui dia. Akhirnya dia mau ngomong, gak berani. Terus dihantui dengan kebohongan. Gak enak. Gak enak. Nah makanya ini mereka bohong. Walaupun ayahnya tahu. Dan mereka setiap harinya dihantui dengan kebohongan. Sampai terbongkar. Ya, sampai terbongkar. Nah kemudian dari cerita-cerita ini hikmahnya atau renungannya yang baru kita lihat. Nah, kalau sampai kenikmatan itu ketika kita ceritakan kepada orang yang tidak pantas untuk mengetahuinya, bahayanya itu iri. Bahayanya iri. Dan Nabi Yusuf sudah tepat cerita kepada ayahnya. Nggak mungkin ayahnya iri kepada anak. Tapi kalau kenikmatan itu diketahui oleh yang lain dan yang lain itu tidak pantas untuk mengetahuinya, akhirnya apa? Timbul iri. Timbul iri yang dapat membahayakan. Ya, dapat membahayakan. Sehingga kalau kita dapat kenikmatan itu, kita lihat ceritanya itu ke siapa. Jangan asal cerita. Oh teman akrab saya ini, walaupun teman akrab, belum tentu dia senang kalau kita dapat kenikmatan. Atau saudara saya, belum tentu dia senang. Kenapa? Terkadang saudara yang membinasakan saudaranya sendiri. Menghancurkan saudaranya sendiri. Apalagi kalau sudah menikah. Antara istri nggak senang dengan saudaranya, suaminya. Bisa akhirnya menimbulkan perpecahan dan yang lain sebagainya. Makanya harus waspada. Nah, karena itu banyak hikmah ya di sini ya yang bisa kita dapat. Nah, asal kita mau merenung, pasti kita akan bisa menemukan hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam cerita-cerita para nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita bisa menggali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, renungan-renungan yang ada di dalamnya, sehingga menambahkan ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alhamdulillahi rabbil alamin.